Walau na'adha ila syakan rahimahullah. Syaulillahi lahu al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin itu diantara ciri orang sukses itu mengawali tindakannya itu dengan tawakal ke Allah. Mastudi'a min ghaibi syara'ir dhahara fi syahadati dhahir. Ini mah apa? Diringkas-ringkas aja. Apa yang tersimpan di dalam hati akan nampak di luar, gitu. Akan bisa disaksikan di luarnya, gampangannya gitu. Jadi Nabi itu pernah ada orang sholat itu gak enak diem. Kata Nabi itu kalau dia hatinya fokus, kalau bahasa hadis mah khusyuk, niscaya anggota tubuhnya anteng khusyuk gitu. Ya kayak orang kalau lagi gelisah itu kan apa? Mongsang mangsing. Atau orang kalau lagi kesel kan di hati, tapi syahadah itu akhir, dhuharo itu akhir, nampak di luar. Atau orang takut, orang lagi panik, nggak bisa diumpetin kalau hatinya panik teh, gitu, kelihatan di muka. Nah ini mah kalau maksudnya di sini mah ilmu tasawuf mah lebih ke arah ma'rifat. Jadi kalau orang itu udah iman ke Allahnya bagus, yakin ke Allah, apalagi ma'rifat ke Allah, ya nampak gitu, ketahuan, nggak bisa apa ditipu-tipu, gitu, nggak bisa digagaya. Ya umpamanya kita pengen di Ustadz Bel lah umpamanya, pengen di syeh-syehin apa sih, pakai jubah, kudu rada jaim apa. Lu jaim wibawa gitu, jaga image ya. Masya Allah, ngomongnya udah jauh dari Masya Allah. Kalau itu gambaran hatinya dilihatnya kayak pantas gitu. Kalau di reka-reka ngeliatnya kayak jengah. Jadi dulu bahkan niatnya pengaruhnya gede. Dulu kan ada tuh zaman sahabat atau zaman tabiin, ada ulama, ada orang. Dia kan salah satu ciri orang baik itu kan ketika setelah dia mati, orang itu ingat yang baik-baiknya. Itu ciri orang baik gitu, tanda. Belum tentu baik, bisa aja orang salah sangka, tapi itu alamat. Yang diceritain itu bagusnya, orang yang keingetan dia itu bagusnya gitu. Kan kalau kita mau umpamanya inget jelek, cuman saking dilarang deh sama Nabi, jangan ceritain jeleknya, kan gitu. Ini mah jeleknya ketutup gitu, ingetnya tuh yang bagus-bagus ya. Itu kan jadi doa, sangkaan orang itu gitu. Kapan waktu ada orang rajin ke masjid, dia pengen kalau udah mati orang inget dia tuh yang bagus-bagus, rajin ke masjid, rajin jamaah. Tujuannya karena Allah apa bukan? Bukan. Itu bertahun-tahun dia rajin ke masjid, orang jadi nganggap dia itu orang munafik, sobat alim. Orangnya sampai begitu. Orangnya salah suudon, salah bukan berarti yang orang itu bener, itu salah suudon. Tapi sebenarnya mah karena di dianya. Jadi pas dia dengar orang ngatain dia tetap jelek lah, ini kalau mati ntar disebutnya apa deh? Dia itu yang sobat itu. Udah biasa mah ke masjid ngerjain sunnah Nabi, suruh Nabi ke masjid umpamanya jamaah, nyari ridho, nyari pahala, dirubah tujuan itunya. Sekarang kau enggak selang berapa lama itu orang aja berubah pandangannya. Tuh ya dia soleh banget sekarang, gitu berubah ininya. Ini man mastudi'a min ghaibi syara'ir dhuhara fi syahadati dhahir.
Terus kalau hati orang itu iman ke Allahnya bagus. Kalau ini kan maksudnya begitu, imannya bagus. Kayak kita kan kalau orang iman, rukun iman ke-6 umpamanya antu minabil qadari khairi wa syarri minallah, yakin iman sama takdir, bagus buruk hakikatnya dari Allah. Akhirnya kalau dapat yang bagus sabarnya bisa, dapat yang kurang bagus dapat yang bagus syukurnya bisa kan dari Allah, dapat yang ora bagus sabarnya bisa dari siapa? Allah. Iman, hati imannya ada. Ketika dia dapat nikmat Zoharo bisa dilihat di dohirnya, iya tetap biasa aja. Tetap manusia itu kan berubah, amal, harta, jabatan, manusia itu berubah. Sampai Bobi jadi camat lah, orang bisa kayak kita begini, camat. Duduknya orang boleh di situ, sana belakang. Jadi orang yang berubah. Nah, yang itu mah nggak masalah, orang berubah mah terserah orang. Kitanya kan yang berubah mah. Ya kita kan kalau punya duit mah jalan kayaknya gagah. Kalau orang punya duit mah digagain ke orang bisa, itu pura-pura gagah. Itu kan karena hatinya tenang. Duit orang ngantongin tapi di rekening 2,5 miliar. Itu gimana tawanya kayak lepas. Ini di rumah orang punya beras ya, dia cerita yang lucu gitu. Ya apa yang tersembunyi nampak di permukaan. Nah kalau dia mah orang kaitannya ini mah keimanan, ma'rifat. Jadi kalau orang itu soleh enggak harus penampilannya jubah, gamis, tetasbihannya enggak. Apa yang kalau hatinya bagus mah yang keluarga bagus. Orang hatinya kasar, dari mulutnya kayak keluarnya yang kasar-kasar. Cuman dibalapin motor gitu. Tolong. Itu kan cerminan. Tapi kalau hatinya baik mah kan dibalapin orang ya. Gitu. Tapi kalau pura-pura tetap aja kelepasan ntar. Emang hatinya jelek, dilatih. Pas kelepasan kayak kunyuk. Wallahu. Jadi kalau bunga bangkai mah gitu biar bebunga tetap aja nggak bisa diumpetin, baunya teh bangkai gitu. Wa mastudi amin gue bisa roir doharo bisa hadati dohir. Ini mah pernyataan yang kemarin. Kalau hatinya kembali ke Allah ketika mau nindak arruju ilallah, bismillah. Nggak bisa mastiin ngiyakinin. Lianna zahir mir'atul batin, karena zahir itu adalah cerminan batin. Jadi kita bisa pengen suhbah, berteman sama orang, atau pengen jadi ngambil manfaat, ngambil ilmu, itu kan apa bisa kelihatan orang itu. Jadi kayak dari mulut orang itu akan kebaca akalnya, pengetahuan ilmunya. Mulut. Kalau kerja akan kelihatan akalnya kalau kerja mah. Jadi kalau pengen tahu orang akalnya dipakai apa orang, lihat cara kerjanya. Kalau akal saya itu kurang kepake, makanya kerja saya mah jelek. Kalau mau lihat ilmu seseorang, karakter lihat isi omongannya. Itu saya dinalin. Takallamu ta'arrabu. Ajak dia ngomong, kamu akan tahu, akan kenal gitu. Cakep buat cewek dia, berdeketin, gua haro. Allahumma shalli. Bahkan kalau di Quran itu kan ada yang diceritain ayat itu orang-orang yang malamnya rajin tahajud, rajin bangun malam. Siangnya juga nampak min asari sujud, dari jejak-jejak sujudnya itu. Nah, biar hitam kayak dilihatnya enak tuh orang. Saya punya teman sekarang lagi holwat ya di Kerawang.
Sebetulnya dia bukan kholwat awalnya itu. Usaha, pengusaha. Jenuh kayak orang mah. Banyak masalah, jenuh, ngadem. Ada itu pertemuan 2 kali. Dia kalau habis ngatur karyawan, ngatur toko, dia ngadem situ. Sore pulang. Hampir tiap hari gitu. Lama-lama dia bawa salinan, nggak pulang. Lama-lama tokonya tutup semua kan. Udah nyaman kata dia. Ya memang betahnya begitu. Jadi usaha enggak, itu jauh dari rumah. Saya juga waktu nemuin dia karena habis hujan itu naik motor galengan gitu, dari sini ke Bedeng ada kali galengan ya. Jalanan ini setapak meleset nyebur itu. Bawa PCX kemarin. Rumah gagang. Pas udah nyampe sono, belum lama baru sebulan puasa ya. Pas nyampe sono ada lahan kering, taruh motor. Banyak motor. Ada 10 ya. Itu masih ke sono lagi. Mana? Di sini saung. Oh, jauh beceknya. Kalau nggak nginep mah jangan ke sono, kata baliknya. Udah sore. Ya cerita, anaknya itu hitam. Tapi emang dari dulu tuh bocah dilihatnya sedep. Dia mah waktu satu pondok sama saya dari dulu teh makannya 3 jari dari dulu. Udah Kadir kan 3 jarinya begini dia. Dia 3 jari. 221. Tapi tenaganya rosak. Jadi kata dia teh nggak punya sawah tapi beras nggak pernah habis. Rokok kopi mah nggak pernah habis ya. Jadi perjalanannya teh lucu aja. Jadi tadinya sendiri banyak orang kongko, dia betahnya itu udah punya sejadah. Lah sekarang mau udah berbulan-bulan di sana, udah mau setahun. Jauh gue dari kampung itu. Dan kayak janji RT kapan-kapan ngomong. Jadi kalau bahasanya gini, kalau ngaji tasawuf, hikam, itu mah teori kata dia ya. Dulu pernah ngaji, sama dia pernah ngaji teori. Nih prakteknya, sekarang baru ngerasain katanya ya. Iyalah. 10 kali kalah sama praktek mah. Tapi kan lo kalau dulu nggak pernah ngaji, apa yang lo mau praktekin? Iya kan akarnya tuh dari teori. Bener, udah ngaji begini tuh teori. Kalau nggak diamalin mah ya jadi teori aja, keyakinan. Tapi kan kalau nggak punya teori, apa yang mau diamalin? Iya. Umpama ini mah. Orang belajar baik rukun wudu, rukun sholat, tapi nggak sholat. Masih mending. Ada yang udah nggak sholat, nggak ngaji pisan. Kalau udah ngerti syarat rukun, entah kapan dia ngerjain ngerti. Lah kalau rada bahan, apa yang mau diamalin? Jadi udah jenuh aja sama dia. Sama saya juga tuaan saya dia. Nah jadi kalau di Banten kan ada yang nyohor tuh Buya Munpasir. Nah, jadi pas ngeliat itu ingat ke sono gitu. Tapi dia mah nggak sengaja kholwat udah yakin sama Allah masa nggak sengaja berjalan aja. Lama-lama antangnya begitu. Antangnya begitu. Nah itu kalau ngelihat dia juga memang lain, ngelihat mukanya gitu. Jadi dulu saya punya teman saudara sih masih jauh umurnya lebih tua. Dia pernah terperosok masuk salafi. Dia jujur sekarang cerita sama saya. Dulu saya ingat dia tuh jidatnya hitam. Ternyata kata dia waktu itu memang pakai batu dia mah. Yang lain mah enggak. Dia yang cerita kalau dia pakai batu saking biar buru-buru hitam. Batu bike gitu deh. Gosok. Lama-lama hitam. Pas sekarang insaf mah megang pesantren gede kan udah kagak hitam jadi hilang kan. Jadi asari sujud, jejak sujud itu ya gimana sih kalau orang hatinya ke Allah kita ngelihatnya lain. Kan ada orang-orang gini nih. Kata Nabi itu nanti akan ada satu zaman atau masa yang nyirin orang itu kalau kamu ngelihat dia, kamu ingat Allah. Dia nggak usah ngomong, dia diem aja kita deket dia tuh bawaannya pengen bener gitu.
ingatnya ke Allah, bon pengen bener. Itu ada orang-orang begitu. Kalau Daniel kalau ngeliat saya ingatnya janda nih. Ya kuat apa yang ada di kita itu orang gitu. Ada nanti orang-orang begitu. Sering pernah lah mungkin kita ketemu orang-orang model begitu gitu. Biasanya itu karena buah kesolehannya. Memang hatinya ke Allah akhirnya jadi magnet. Orang yang deket dia ge hatinya teh bawaannya teh apa pengen bener. Padahal mentar keluar dari dia rusak be lagi gitu. Makanya itu bahasa suhbatus solihin, suruh sering-sering duduk bareng orang soleh kan salah satu tujuannya itu. Mereka mah jangankan ngomong kalau itu dia orang soleh, dia diemnya ge kita teh udah kebetot, ketarik-tarik. Bahkan dulu punya guru, kata dia gini, itu guru, saya punya guru nggak bisa baca, nggak bisa tulis, sekolah lagi nggak pernah. Kata dia kalau Judin mah nyantri mondok bisa watawasau bil haq. Kalau watawasau bil haq itu saling menasihati dalam kebenaran. Ini yang benar, ini salah, kan gitu. Ini wudhu rukunnya ini, anu kan. Kalau abah mah nggak bisa, cenah nggak sekolah. Abah mah biasanya watawasau bisob. Menasihati dengan kesabaran. Itu gimana caranya, bah? Doa. Punya tetangga enggak sholat, doa, ya Allah itu si Fulan biar dapat hidayah gitu. Ada tetangga tukang mabok, ya Allah beri dia kesadaran biar gitu dakwanya, doa. Saya nggak nemu tafsir di kitab tafsir nafsirin cara begitu teh nggak nemu. Cuma juga ya. Jadi masih dia sabar itu dakwanya dengan cara sabar. Kayak sabarnya itu dia mah salah satunya teh doa. Kita mah kan doa nggak manjur tapi awang doain orang. Kan salah satu doa mustajab itu doa yang didoain itu nggak tahu kalau kita doain. Jadi sebenarnya bukan masalah dia tahu atau enggak. Intinya mah maksudnya teh doa teh yang tulus ke Allah. Dia tahu nggak masalah, dia nggak tahu nggak masalah gitu. Kalau kita kan doa itu kalau yang didoain nggak tahu kayaknya sayang doa kita manjur gitu, benar enggak? Gua kan doain lu baik. Miskin juga. Jadi kita mah kebaikan kita tuh pengen diketahui orang. Doa yang belum tentu manjur pengennya yang didoain tahu. Jadi doain gitu. Dia tahu nggak masalah, dia nggak tahu ya nggak masalah gitu maksudnya teh. Ini mah jangan ngomong-ngomong ya sama dia, gue doain baik. Padahal dia tahu yang diajak ngomong ini pasti bocor nih orang. Ya, Tuhan tipu kok. Bohongi. Jadi luar kita ini gambaran batin kita. Jadi kalau kita masih begini baik ya segini gitu. Nggak bisa dipura-purain lah. Jadi yang pertama diperbaikin itu kan sebenarnya mah hati aslinya. Karena kalau hatinya udah baik kata Nabi itu kan inna fil jasadi mudghah idza soluhat jasadu kulluh. Ada segumpal daging kalau dia bagus badan bagus semua. Tindak tanduk, langkah, omongan, pikiran itu benar semua hati. Tapi kalau hati kita kan masih banyak kotornya, hasudnya ada, ujubnya ada, riaknya ada. Ya kalau yang lahir akhirnya kurang bagus sebenarnya emang karena akarnya di sini udah masalah gitu. Qulub, hati. Jadi nggak bisa dipura-pura. Pada akhirnya mah akan kelihatan aslinya. Sama udah jadi kayak saya mau jadi ustaz jadi kayak sama baik. Nah kalau apa dalamnya jelek mah ya ntar kayak kebuka. Itu mah berlaku buat siapa baik gitu. Berlaku buat siapa baik. Cuman kalau saya mah kan takut nggak takut ketahuan jeleknya. Dan memang susah nyari bagusnya. Kayak tadi ada orang ya pengen ngikut ngaji cina biar dapat bimbingan. Wah jangan, saya masih perlu bimbingan. Saya mah ngaji teh bareng-bareng bareng-bareng belajar bener. Kalau beat mah kan kalau torekot mah kan beat
Beat itu bi itu Kak. Saya jual diri saya kepada Anda. Itu beat. Kalau orang-orang tarekat kan beat. Nah. Kayak orang mau masuk Qadiriyah, Syadziliyah itu beat. Beat itu kalau diterjemahin kasar mah sumpah setia. Janji setia. Pokoknya saya disuruh apa ke nurut. Mau. Nah, itu kan menjual diri beat itu dari kata bai'un. Bi itu Kak, saya jual diri saya kepada Anda. Bi itu Kak, saya berbeat kepada Anda, janji setia. Itu bahkan ntar kalau disuruh ngerampok ya kudu ngerampok. Kasarnya orang beat itu disuruh bunuh dirinya bunuh. Lah kalau salah beat coba. Kan yang bisa di beat mursid. Orangnya disebutnya murid gitu. Nah beat mah biasanya orang-orang torekot. Kata saya kalau saya mah enggak dapat izin beat teh dari guru, udah masih belum pantasnya ge jauh. Kalau guru mah nyuruh saya teh suhbah, rerejengan kalau bahasa Sunda mah. Bareng-bareng gitu. Bahkan kan kalau orang Sunda mah begini teh disebutnya mereka mah bukan ngajar, Pak, ngulang. Istilahnya mulang. Mulang itu saya dulu pernah belajar. Sekarang pelajaran ini saya baca lagi. Cuman bedanya sekarang saya baca di depan orang banyak gitu, ngulang. Karena kalau niatnya ngajar mah ada saya yang remuk. Nah, gitu. Remuk. Ada yang apa? Ya kudu memantes dulu kalau bahasa Sunda. Sunda Jawa sih Sunda. Oh Jawa. Sama. Bahasa sama ngulang. Ngulang ya. Nah itu tuh bahasa tawadunya mereka itu gitu. Ngulang. Mereka mana? Mau kemana? Ngulang. Ngulang. Itu tuh maksudnya saya pernah ngaji kitab ini, sekarang saya ulangin. Cuman sekarang saya yang di depan gitu, ngulang. Mana? Ngajar ini di anu talim. Jika nu kepake kalau kata itu kayak kepake sama masyarakat teh. Banyak kan gitu. Ngulang. Nah gitu ya, paham lah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tuhramu sholatu lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarranun bi khamsati awqatin. Jadi kalau orang itu kan umpamanya lagi rajin ibadah, zikir udah, baca Quran udah, sedekah udah, ngapain ya? Sholat itu. Ada yang gitu sih. Ibadah. Ngapain lagi? Wah, sholat itu saking pengennya ibadah. Sholat Tapi tidak semua waktu kita boleh sholat, maksudnya gitu. Makanya tuhromu as-sholatu allati layasa, diharamkan sholat yang sholatnya itu nggak punya sebab. Sebab itu kayak sebab sholat kan bisa, gerhana matahari kan bisa sebab. Atau sholat gara-gara masuk masjid kan sunnah tahiyatul, itu ada sebabnya. Sholat begitu mah nggak termasuk. Wala muqarranun, dan bukan juga sholat yang ada alasan bebarengan. Bebarengan itu ada orang mati kudu disolatin. Tapi khamsati awqat, ada sholat yang kita haram sholat di 5 waktu, kecuali ya itu tadi sholat yang ada sebabnya sama bebarengan sebabnya. Kayak tadi yang orang mati itu, ada yang mati sholat jenazah itu kan bareng jenazahnya ada. Nah kalau kayak masuk masjid kan karena sebab, ini mah nggak dilarang. Selain sholat jenis begini dilarang sholat di 5 waktu. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika munculnya matahari. Tadi juga saya lagi nyari. Munculnya matahari sampai qadra rumhin, seukuran setombak. Kalau udah ukuran setombak itu masuk waktu duha. Dan kalau sekarang di kalender itu ada syuruk. Habis waktu imsak, subuh, syuruk. Nah syuruk ini kita kalau di sini nggak boleh sholat sampai tinggi setombak. Setombak itu kurang lebih apa selisih 40 menit apa 1 jam gitu. Nah, itu udah mulai masuk waktu duha, itu boleh. Tapi ketika dia matahari keluar sampai dia setombak haram sholat. Jadi kalau di kitab lain sebenarnya makruh. Kalau di sini bahasanya haram. Tapi makruh itu ada 2. Ada makruh yang dekat ke boleh, ada makruh yang dekat ke haram. Disebutnya teh makruh tahrim.
makruh, tapi hampir-hampir dosa. Ada makruh, ini mah memang gak dosa. Makruh kita ada dua. Apa ini besok ujian bulan depan? Ada makruh sebab, ada makruh zat. Kalau bahasa kita mah makruh li zati, ada makruh bigoiri zati. Karena itu ngapalinnya kan susah. Yang gampang ada makruh zatnya, ada makruh sebab. Yang sebab itu contohnya jengkol, bawang. Makan jengkol itu nggak makruh. Dia tuh makruh karena ada sebabnya. Sebabnya habis makan jengkol bau. Itu makruhnya karena bau, bukan jengkolnya gitu. Itu makruh karena sebab. Ada makruh zat. Ngelakuinnya memang makruh. Apa contohnya? Ngelihat kemaluan istri. Ngelihat itu makruh zat. Gitu. Nah apa? Udah pada punya bini kan? Nah, bedanya apa? Kalau makruh zat itu nggak boleh baca bismillah. Ngeliat nenek bini, bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Tapi kalau makruh sebab itu boleh baca bismillah. Makan, tapi sama jengkol boleh bismillah. Ada yang makruh itu bukan jengkolnya, sebab yang ditimbulin jengkol. Nah terus makruh kebagi dua tadi, makruh polos sama makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu makruh yang lebih dekat ke haram. Bahkan ada yang ulama bilang dosa jatuhnya dia kalau dikerjain. Nah salah satunya ini sholat di waktu-waktu ini makruhnya teh makruh tahrim, lebih dekat ke haram. Bahkan ada yang bilang dia makruh tapi dosa gitu, makruh tahrim. Yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Ketika matahari pas di atas. Jadi kalau johor itu gini. Johor itu kan matahari tergelincir dari istiwa. Baik kita berdiri, ini matahari. Nah bayangan benda di benda. Kan masuk johor. Nah pas di situ pisan nggak haram haram sholat. Ini tapi nggak berlaku kalau di hari Jumat. Hari Jumat mah waya apa baik udah masuk masjid. Tapi waktu istiwa ini sangat pendek. Iya, nggak ketebak malah waktunya. Jadi sebetulnya ini memang informasi aja, pelarangan. Tapi pemakaiannya kita juga bingung. Waktunya pendek. Karena Nabi pernah nanya ke Jibril, udah zawal belum? Udah istiwa belum? Udah, belum. Ketika bilang belum, udah. Ketika bilang belum. Ketika bilang udah, ringkas bener. Udah, belum. Istiwa. Jadi yang ini mah, jadi kan ini mah kelihatan mukanya pada rada malas sholat sunnah. Wa indal ispiror hatta tagruba. Ketika matahari kuning sampai matahari tenggelam. Ispiror, mega merah kan ada, tapi bulan maghrib kan, bulan maghrib haram. Wa ba'da sholati subuh hatta tatlu asyamsu. Setelah sholat subuh sampai matahari keluar, itu nggak ada sholat sunnah. Yang ada makanya subuh kan adanya qobliyahnya doang, badiahnya nggak ada. Wa ba'da sholatil asri hatta tagruba. Habis sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi biasanya yang konsen itu di dua tempat itu. Habis subuh sama habis asar nggak ada sholat sunnah gitu. Kecuali kayak tahiyatul masjid, kan dia mah ada sebab, boleh. Gimana kalau sebabnya di depan? Kan ada sholat sunnah sapar. Kayak besok umpamanya habis subuh, ini ntar jam 6 mau ke Garut naik bis. Sholat sunnah sapar nggak boleh karena dia mah sebab akibat dia mah anunya ada di depan gitu. Kalau tadi kan sebab masuk masjid sunnah sholat itu mah walaupun habis asar boleh gitu. Tapi kalau akibatnya di depan kayak itu yang sholat sapar itu nggak boleh. Atau ini mah sholat sunnah kan, sholat yang bebas itu kan sholat mutlak.
Sholat 2 rakaat itu umpamanya pagi-pagi duha udah, duha 8 rakaat udah, istikharah udah, hajat udah, sholat apa lagi, tasbih udah. Buset, masih pengen buat sholat apa? Nah, sholat mutlak usolli rakaatain, usolli doang ya sadar usolli Allahu Akbar mutlak. Nah itu sholat mutlak tuh kayak gitu ya. Udah pernah sholat mutlak? Belum. Hah? Sudah aja belum. Sekali-kali gue gaya biar kalau ditanya orang pernah. Jadi mutlak itu bukan niatnya usolli sunatal mutlak, nggak usah, usolli doang aja jadi usolli sunnah lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala. Baik dia mah sholat saking apa, saking pengennya sholat gitu. Sholat apa lagi ini ya, ini udah semua loh isinya. Nah, teman Ustadz itu kongko jam 10 udah johor belum sih? Belum, baru jam 10. Kongko nanya lagi, itu Ustadz jadi udah jam 10 udah johor belum? Ngapa sih nanya dok? Buat sembahyang gua kan. Sialan lu. Dia pengen sholat deh, sholat apa gue itu mau bercanda. Gimana kalau sholat kodok? Boleh. Umpamanya habis sholat asar, ingat waduh asar kemarin kelewat, kodok boleh kalau itu mah. Itu kan sebabnya di belakang. Itu. Kodok subuh boleh. Jadi kalau sholat mah gini, kalau uzur sholat kan ada 2, lupa sama tidur. Nah kalau orang lupa kan nggak ada salahnya. Tapi kata ulama kecuali lupa karena main lalai, main remi sampai kelewat johor umpama, masuk asar, itu mah dosa, lalai itu mah lupanya lalai. Makanya ulama itu ngaramin kayak catur, main begitu kan dulu gara-garanya itu melalaikan. Main catur, masuk waktu sholat tuh tanggung belum mindahin kuda. Itu udah nyari rumput tuh, rumput. Nah, jadi kalau ama tidur juga ada 2. Ada orang tidur udah masuk waktu wajib, ada orang tidur belum masuk waktu wajib. Umpamanya gini, tidur jam 11 siang, bangun jam 4. Nggak dosa, tidur ngelewatin johor, lah udah aja dia mah kodok johor, dah itu mah nggak dosa. Karena dia tidurnya belum masuk waktu wajib, belum wajib kan berarti. Tidurnya udah azan johor, tidur kebablas, dosa. Karena dia tidurnya itu udah masuk waktu wajib. Nah, nanti bedanya gini, bangunin orang juga sama. Bangunin dia, tidur tuh, johor dikit lagi habis. Tidurnya dari wayah apa? Dari jam 11, sunnah banguninnya. Karena dia mah kalau ninggalin dia enggak dosa. Tapi kalau dia bangunin tuh, johor dikit lagi habis, tidur jam berapa? Udah azan johor, jam 1. Nah itu sebelum habis johor, wajib bangunin kalau tahu, bangun. Takutnya dia marah, ntar, wah gue dibangunin, gitu. Karena dia mah tidurnya udah masuk waktu wajib. Nah ini kepakainya buat tukang begadang. Gimana kalau tidur jam 3 udah masuk wajib belum? Nah itu ilmu ini yang bahaya sebenarnya. Jadi buat orang yang soleh, bener tidurnya mah belum masuk wajib subuh, karena belum masuk wajib kan. Kesiangannya kalau secara fikih boleh, nggak salah. Karena ketika dia tidur belum ada kewajiban yang dia tinggal. Kecuali udah azan subuh tidur, dosa itu mah gitu. Nah ini buat yang fikih. Kalau buat orang soleh jelek, orang teh kagak mentingin subuh gitu. Jadi mau ngelihatnya mau pakai kacamata apa nih? Potongan kayak kita enak. Fikih apa mata soleh? Kan kalau mata fikih mah umpama kalau latasihu sholat jarul masjid ila fil masjid, nggak sah kan sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Ini kata ulama itu kan maksudnya tidak sempurna sholatnya. Jadi kalau kacamata fikih boleh di rumah gitu. Tapi kalau kacamata soleh jelek. Karena Umi Maktum itu kan buta.
Dia nanya ke Nabi, ya Nabi, saya emang nggak bisa ngeliat. Apa saya tetap wajib ke masjid? Kata Nabi, ada yang nuntun nggak? Enggak. Kedengeran nggak azan? Dengar. Nah, masjid buta. Kita memelek di awal. Nah, kacamata fikih apa kacamata soleh? Nah, kalau kacamata soleh jelek semua kita. Nah, kalau kacamata fikih boleh, nggak wajib kan, sunnah gitu. Kadang kalau orang soleh itu yang sunnah kayak wajib. Soleh. Kita mah yang wajibnya suka didiskon. Tapi mati pengen masuk, pengen dapat ridho, gitu. Malaikat gitu bingung lihat kita itu. Insya Allah. Kayak Abu Rijal Bakir ngeliat kita nih, orang pengen kaya tapi orang kerja. Itu sudut apa? Jadi kalau ngelihat orang, kita ngelihatnya harus pakai kacamata fikih. Kalau ngelihat orang, bocah tangga masjid orang pernah fikih, enggak kan sunnah. Tapi kalau ngelihat diri kita, nah standarnya harus dinaikin. Kalau kita pakai fikih juga, rusak semua. Tapi kalau orang kita pakai standar kesolehan, lah orang terjelek semua di mata kita. Itu. Salatul asri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli daa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imam wa bil ka'bati qiblata wa bi jamil muslimina wal muslimati ihwana. Warana min kulli dini yukhalifu dinal Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Enak juga suaranya, Teh. Belum menit.